Ornamen itu saka kata ornare ya. Ornare itu bahasa apa? Bahasa Latin. Artinya katanya itu menghias. Jadi ornamen itu sesuatu yang berfungsi untuk menghias. Ya, ning bahasa Inggris ya ono. Bahasa Inggris itu Latin, bahasa Inggrisnya itu dari ornamen pakai T. Ya itu hiasan gitu. Ini akhiran men biasanya kan bentuk benda kan ya. Hiasan, sesuatu yang bersifat menghias atau elemen hiasan. Bentuknya apa? Macam-macam. Bentuknya bisa gambar ini ada 2 dimensi, ada yang bentuk 3 dimensi, macam-macam. Biasanya di dalam ornamen itu nanti Anda akan mengenal istilah-istilah ono ragam hias, ono pola hias, ono motif hias dan lain-lain. Nah, ini pengertian secara sempit. Nah, pengertian secara luas. Ya, ini orang mau menunggui. Apalagi seni sekarang ya, seni sekarang itu seni kontemporer itu apa-apa bisa jadi ya. Di Anda ini tak setting gitu menjadi sesuatu yang saya susun, saya komposisi ya, menjadi sesuatu yang di situ ada nilai harmoni, ada nilai keindahan, ada itu bisa sebagai ornamen. Ya, jadi tidak terbatas itu. AC itu bisa di ornamen AC. AC selawe tak komposisi malang ngene, malang miring itu dikomposisi menjadi satu frame yang ngono tak jejer jadi ornamen. Segala sesuatu itu bisa sebagai ornamen. Bahkan sesuatu yang tidak tampak ya, itu juga bisa loh jadi ornamen. Misalkan Anda sok-sok kan sering loh, Anda memiliki sebuah kisah. Kisah ini kowe nglakoni apa gitu ya. Di dalam hidup Anda itu ada sesuatu yang di situ itu Anda alami. Nah, di situlah kadang-kadang bisa dikatakan wah kira mau sebagai ornamen kehidupan. Kan ada kan gitu. Di ornamen kehidupan ki istilah iki ya mung dinamika kehidupan. Di ornamen kehidupan biasanya mau urip ngono kuwi. Ya tahu sedih, tahu seneng, tahu mangkel, tahu ya. Itu bisa diartikan sebagai ornamen kehidupan. Suka jalan-jalan melihat bangunan-bangunan, hotel-hotel dan sebagainya. Sekarang itu ornamen itu sudah enggak terbatas, macam-macam. Agak sulit sebetulnya kalau Anda membedakan ini karya seni murni dan ria ya, di situ yang agak. Tapi kecenderungannya kemana? Kalau itu sebagai ornamen, nah itu ria. Nah, dia sebagai ekspresi keindahan, nah itu seni murni. Ornamen itu arti luasnya tidak terbatas pada gambar, ya pada benda, tapi juga kehidupan pun, kisah dalam hidup pun bisa sebagai ornamen kehidupan. Kita fokusnya di ornamen yang gambar ya. Muncul istilah-istilah namanya ragam hias. Ada ornamen yang sifatnya pasif dan ada ornamen yang sifatnya aktif. Ornamen pasif itu yang bagaimana kira-kira? Bandingkan dengan ornamen aktif. Kalau Anda ke candi di Borobudur lah, di sana kan ada relief-relief, tapi juga ada hiasan-hiasan lain. Kalau relief itu sifatnya pasif, karena dia sebagai hiasan saja. Tapi kalau dia di samping sebagai hiasan, dia ada fungsinya. Ya, seperti di Borobudur itu ada di atas itu di ujungnya itu ada corong talang air. Bentuknya ini ada makara, ada naga, tapi dia fungsinya untuk talang banyu seperti atap. Nah, itu termasuk ornamen aktif karena dia tidak hanya menghias tapi berfungsi. Kalau itu memang tidak sekedar hiasan, dia ada fungsinya termasuk aktif. Ya, ini ngomong hiasan ada ukiran di pintu yang dia non fungsional, artinya kalau itu nggak ada itu tetap kuat, ya berarti dia ornamen pasif, tidak aktif. Ada pola hias kira-kira apa? Pola itu apa? Pola bentuk apa? Nanti ada pola horizontal, ada pola vertikal, ada pola diagonal. Secara detail ada pola geometris. Ya. Anak motif apa motif? Yang sampai sekarang masih misteri itu motifnya Sambu. Masih misteri. Membunuh Yosua ini motifnya apa? Karena motif itu sebetulnya dari intinya dia bisa muncul yang menjadi titik kemunculan pertama itu bisa menjadi motif.
atau dilihat secara keseluruhan itu motif. Karena ragam-ragam perhiasan Indonesia yang dikarang oleh Van der Hoef, bukunya tebal, buku wajib untuk orang Kriya diisi, ya itu menjelaskan untuk ragam-ragam perhiasan itu ada berbagai macam, ada geometris, ada non geometris, ngerti lah, paling enggak secara definisi operasional ya ngerti, ya, jenisnya ngerti. Ini kok nek wis ning jaba kowe iso umuk kowe sing nom-nom jalan-jalan roh pacare, roh bangunan, wah kayak ornamen lho kayak wah bisa ngobrol ornamen ngono lho. Ya kan anu lho, kayak motifnya kan ornamen kayak motifnya termasuk motif iki. Wah, umuk sok pinter. Ya, piye to mahasiswa D1 ya. Harus tahu, harus sombong ya. Sombong itu percaya diri, bukan sombong negatif ya, pede. Nah, saiki teknik gambar ornamen piye? Ya, ini kita fokusnya ke gambar aja ya. Jadi teknik gambar ornamen itu yang ada itu teknik hitam putih. Ya, hitam putih itu hitam bisa dengan tinta, hitam bisa dengan pensil. Ya, makanya teknik untuk hitam putih itu dibagi dua. Ada namanya teknik kering dan teknik basah. Teknik kering itu kalau kita gambar dengan media yang kering, di pensil, pensil warna, nah itu kan kering. Nah, basah itu menggunakan cat air, tinta. Cat air kan ada yang warna hitam kan, tinta ya hitam. Nah, putih itu bisa warna asli kertas, bisa dengan pewarna putih. Kemudian berwarna, ini juga sama, teknik kering dan basah. Teknik kering itu kalau menggunakan pensil warna, pastel, nah itu teknik kering. Nek basah menggunakan watercolor, lalu cat poster, ya cat akrilik itu, atau cat air, nah itu teknik basah. Nah, dan yang saya nggak bisa itu computerize itu, tetap lali, tetap layer 1, layer 2, ini kayak. Freehand itu menjadi cirinya isi loh ya. Di isi Jogja itu kuatnya di freehand. Gambar tidak dengan komputer. Berbeda dengan ITB. Seni rupa ITB kekuatannya di komputer. Padahal nek tarung ning pusat kono ana tes-tes apa biasanya freehand. Kan dasarnya tuh freehand. Jadi lulusan isi mesti menang ya karena dia udah kulino dengan tangan bebas gitu ya. Jadi yang kita pakai adalah teknik pertama dan kedua. Kita nanti juga gambar dengan hitam putih. Hitam putih yang wajib. Kalau ada yang kepengen berwarna nanti bisa Anda gunakan warna. Sifatnya kompetitif. Perwujudannya apa? Ya dengan hanya digambar di atas kertas gitu kan. Ya di tembok. Silakan media apapun asal hanya digambar tok gitu. Nah, nanti kalau sudah diterapkan di furniture, di kayu atau di kulit, batu, logam dengan teknik diukir karena nanti di sini kan yang Anda ukir itu apa ya ornamen dalam bentuk gambar wayang ya nanti diukir kulit. Kalau ditanya hal yang prinsip harus dimiliki kriya itu apa sebetulnya? Ornamen, jiwa kriya itu di ornamen. Jurusan kriya itu kalau membuat meja mesti diukir-ukir gitu. Sama di jurusan desain interior dia bikin meja ya biasanya polos-polos gitu. Ya, jadi kekuatan kriya itu di ornamennya ya di ornamen. Jadi kalau ditanya nafas kriya itu jiwa kriya itu di apa ya? Di ornamennya itu. Di mata kuliah ini merupakan jiwanya kriya. Itu makanya ini harus Anda pelajari betul-betul nanti. Nah, kalau diterapkan di kain itu dengan teknik T. Berartinya bisa dengan cap, bisa dengan kulit. Juga kalau di kain batik itu untuk di sandang itu bisa di printing, di ornamen udah di printing. Penamaan yang salah, batik printing, salah banget itu. Batik kok printing. Itu teknik yang beda. Teknik printing bisa, tapi dasarnya tetap ornamen. Teknik tenun ya, karena motif-motif itu bisa juga motif-motif ornamen bisa juga dilaksanakan dengan tenun, ada di tenunan. Juga banyak ornamen-ornamen yang dicetak, digambar gitu, kemudian dibuat model 2 dimensi dicetak, tempel bisa mosaik itu ya. Ada elemen apa, dijejet-jejet, disusun-susun, dikombinasi, kaca boleh apapun boleh ditempel-tempel. Itu beberapa yang sedikit membekali Anda sekalian untuk tentang ornamen ya. Paling ora sedikit ditekan oke lah apa ornamen ki apa ya rada ngerti lah titik ya. Ya ornamen iki nek le gawe pelasane piye iki teknik iki piye iki sing penting kan kuwi. Untuk isi mata kuliah ornamen ini saya mengambil ornamen non wayang, tapi boleh juga nanti wayang agar mata kuliah enggak kemana-mana.
saya mengambil satu buku yang saya acu, yaitu buku Ornamen Nusantara. Nah, silahkan kalau Anda ke Gramedia atau kemana ada buku judulnya Ornamen Nusantara, silahkan Anda membeli. Nah, itu yang saya pakai ini. Nah, alasannya mengapa yang saya ajarkan itu Ornamen Nusantara. Ya karena ini untuk membekali Anda agar wawasan Anda itu luas. Yang kedua, ternyata dari lulusan-lulusan kita, alumni kita itu malah banyak yang mengembangkan ornamennya. Ada yang di batik, ada yang di bangunan. Saya kemarin pas di hotel Jalan Kaliurang sana, di situ ternyata di temboknya itu digambari ornamen seperti yang kita ajarkan di sini. Ya, oh ternyata, oh ini sepayune hotel ya. Ini sopo ya ini ya sing gawe. Jadi di salah satu sudut tembok itu di sini kasih ornamen gitu. Artinya apa? Artinya ornamen yang kita pelajari itu bisa non sewu ya. Nek ki gelem greteh iso nyambut gawe, betul itu. Anda kemana gitu, ornamen itu susunan simpel, tapi bahasa ning hotel, digambarke ning hotel, itu dadi apik gitu. Itu jadi tolong nanti jangan kira kalau Anda dengan pakai ornamen kira iso nyambut gawe. Anda didik itu iso. Anda menawarkan, Anda bikin desain Anda itulah nanti yang itu nanti kan gambar-gambar itu kan dikumpulkan ya, dijilid ya. Hasilnya nanti ya, jadi dari tugas pertama sampai terakhir termasuk ujian nanti kan dijilid seperti ini. Kita sudah tentukan formatnya, nanti ada format khusus, kertasnya juga ukurannya sama, ya, ada bidang gambarnya, ada bidang penjelasan di sini. Ya, nanti kita kumpulkan tugas Anda dijilid. Ya. Ini tuh bisa didol. Anda tawarkan ning perusahaan batik ya iso. Anda saya punya ini temboknya bisa dilukisi seperti ini, digambar seperti ini bisa. Ya, jadi ornamen ini juga bisa golek jangan dikira. Juga model-model sablon yang kaos itu ya bisa. Ya, jadi ornamen itu bisa untuk macam-macam. Tugasnya nanti secara detail saya jelaskan minggu depan. Jadi nanti wujudnya seperti ini akhirnya nanti. Dan setelah jadi ini baru saya nilai akhir. Karena setiap pertemuan, setiap tugas juga biasa nilai ya, dengan ada catatan komentar di sini. Ini catatan ini, nilainya ada di bawah sini. Sehingga nilai Anda itu sebetulnya sudah kelihatan di sini. Nanti kalau Anda nilai Anda akumulasi, Anda akumulasikan dari tugas 1 sampai terakhir jumlah dibagi, itu nilai kasar Anda kelihatan. Ya, tinggal pertimbangannya Anda keset apa rajin apa itu. Nek rajin ya misalnya amin ya jadi A itu. Nek keset amin jadi B gitu. Yang rajin-rajin ya. Untuk hari ini ya untuk hari ini kan saya tahu kan. Apalagi yang senior-senior ini mungkin wis suwe ra nyekel potel. Nek sing nom-nome ya padha wae jane. Padha wae. Lah saiki piye? Nulis enggak pernah nulis ya mesti nganggo komputer. Makanya dosen bahasa Indonesia itu pernah ngeluh dengan saya itu waktu ujian tertulis. Ya di sini, wah pusing apa pusing? Bukan pusing karena apa-apa. Ora iso mau tulisan iki ora iso diwaca cah saiki. Baca tulisan itu mikir, ya apa to. Untuk latihan hari ini, kita mau melatih tangan Anda biar kenal lagi dengan pensil. Ya, dengan pensil ya nek rada kaku-kaku suwe-suwe kan iso luwes.